Halo, selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Adobe After Effects. Dan kali ini kita akan membuat animasi seperti ini. Ya, ini sebenarnya saya nggak tahu ini namanya apa ya efeknya, tapi saya namakan text glitch itu. Jadi text glitch ini maksudnya bagian sini nih yang pop yang teksnya jadi gede-gede gini. Ya, tapi saya tambahin kayak gini, ada echoing seperti ini. Nah, kalau kita mungkin pernah lihat efek ini di mungkin di gambar-gambar di TV gitu ya. Misalnya ada di highlight TV dan juga di iklan biasanya. Saya pernah lihat ini di iklan mie instan gitu ya, yang pedas-pedas itu. Jadi ada bagian yang seperti ini dan ini nih. Nah, itu. Jadi saya tambahkan aja glitch seperti ini. Oke. Dan ini kita juga kalau misalnya mau mengganti teks, misalnya saya ganti nama ini. Oops. Ini nanti semuanya juga bisa akan tuh. Juga yang bayangannya ini juga akan sama hasilnya ya. Jadi kita nggak usah membuat ulang-ulang lagi, kita tinggal ganti-ganti teksnya ini. Oke, seperti ini. Oke, langsung aja kita Ctrl N atau Command N, New Composition. Lalu kita ganti ininya HDTV yang 29.97 frame rate nya. Oke, seperti ini ya. Oke, pertama kita bikin backgroundnya dulu seperti biasa, gampang aja. Saya pakai solid, ini bebas saja warnanya. Lalu kita ganti di sini pakai ramp, di efek and preset ramp, gradient ramp, tarik ke sini. Lalu kita pakai warna, saya ganti warna merah deh ya. Misalnya ini seperti ini. Dan linear ramp-nya ini saya ganti radial, jadi seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, untuk teksnya bebas saja, saya pakai warna putih aja ya. Ini. Untuk teksnya bebas aja juga. Saya pakai huruf namanya Big Noodle titling. Mungkin bisa dicari aja di Google ya. Saya bikin Big Noodle. Nah, ini dia. Oke. Saya mau sebesar ini. Saya buat ininya di tengah ya. Oke. Oke, kalau sudah kita buat di tengah, klik kanan transform, center in view. Lalu di teksnya ini saya mau pakai dimiringin seperti ini. Dan warnanya saya buat warna putih. Oke. Ini saya ganti nama saya misalnya. Ini ya. Kita buat seperti ini dulu. Jadi dari bawah ke atas dengan dia renggang-renggang ini kita pakai animation. Jadi klik di sini di teksnya animate. Oke, misalnya kita buat ininya dulu deh ya. Yang pergerakannya dulu. Jadi di frame 20 kita klik P di sini, position. Dan di frame ke 0 saya taruh di bawah seperti ini. Lalu di easy ease F9. Lalu dibuat seperti ini. Gitu ya. Oke, terlalu panjang. Ini saya mundurin sedikit di frame ke 14 mungkin. Iya. Oke, mungkin cukup segitu. Lalu di teks ini dikasih animate. Kita cari tracking. Tracking ini yang tadi renggang-renggang itu ya. Jadi di tracking ini, tracking amount-nya di frame ke 14 ini diklik 0 ini. Lalu di frame ke 0 atau mungkin di sini deh, supaya kelihatan aja ya. Nanti kita renggangkan seperti ini. Mungkin 10 gitu ya. Lalu saya geser di bagian 0 di sini. Oke, mungkin ini bukan begini maksudnya ya. Ini yang tracking tabnya kita delete aja nih, yang kotak ini. Nah, ini digeser di sini maksudnya. Jadi begitu dia sampai, baru ini mengecil.
Nah ini jangan lupa di easy ease ya, supaya nggak kaku gini. Di easy ease F9 juga sama kayak tadi. Nah seperti ini. Jadi whoop whoop gitu. Whoop whoop whoop. Oke. Ini sudah jadi ya. Efek seperti ininya. Oke, terus kita buat bayangannya gitu ya, yang banyak ini nih, bagian banyak ini. Mungkin ini teksnya terlalu besar ya, saya klik ini, saya kecilin, klik tahan shift lalu dikecilin seperti ini. Oke, whoop whoop. Nah setelah gini kita duplicate aja, Ctrl D atau Command D ya. Jadi di sini saya klik U yang di duplikatnya ini, kita hapus semua efeknya ya, dihapus saja lalu dipindahin ke sini. Jadi begitu dia pas di sini, kita kasih kira-kira 10 frame, lalu kita potong Alt dan bracket kanan ini ya. Terus kita ganti di teksnya ini jadi ini kan fill ya, kita ganti jadi stroke. Jadi kita tarik ke geser ke atas sebelum digeser kita potong dulu tengah-tengahnya. Jadi ini si teks yang belakang yang aslinya ini saya hidden dulu deh. Nah ini ya, saya umpetin dulu, di gambar matanya dimatiin dulu. Nah ini kita potong dulu setengahnya, jadi di frame yang di layer yang apa ini yang tadi duplikat teks itu, kita buat kotak seperti ini. Tambahkan rectangle tool, klik rectangle tool, lalu di sini kita buat garis kotak seperti ini. Nah di sini saya pakai title action shape, jadi kita bisa tahu bagian tengahnya mana. Jadi waktu motong gitu, waktu motong ini saya bisa tahu tengahnya ada di sini kira-kira nih. Nah ini ya, kira-kira di sini. Jadi kita nggak perlu kira-kira ada di mana ya, kemungkinan ada di sini. Oke, kalau sudah kita nyalakan lagi yang teks yang tadi, lalu saya bawa ke atas, klik aja di sini, lalu klik shift dan kita tarik ke atas. Misalnya mungkin dari sini tambah, jadi kita tempelkan dulu di bagian atas ini, lalu tambahkan dua atas gitu ya, dua pecatan atas. Klik shift dan keyboard atas 2 kali. Nah 2 atau 1 kali boleh, misalnya 1 kali aja ya, kalau 2 tadi agak kejauhan. Nah ini supaya teksnya ini bisa mengikuti yang bawah. Jadi seperti tadi, kalau misalnya ini teksnya saya ganti-ganti misalnya gini, semua bayangannya akan ngikutin ya. Jadi kita setting dulu di sini, klik teks yang pertama ini, teks yang utama ini saya kasih warna aja dulu ya, warna kuning ini. Jadi ini teks utamanya, dan yang ini adalah teks yang duplikat yang tadi ya. Nah ini klik ke teks ini sampai keluar tulisan source text seperti ini ya. Dan ini juga ada source text di sini, source textnya yang duplikat, di sini ada source text yang utamanya. Ini di gambar stopwatch ini kita klik Alt, tahan Alt dan klik sini supaya nanti ada tambahan 3 tombol seperti ini ya. Dan ini dia tanya mana source textnya gitu. Ini gambar yang spiral ini kita tarik aja ke, jadi diklik dan ditarik ke source text yang ini, yang di teks yang utamanya. Nah jadi nanti kalau berhasil, kalau ini berhasil, kalau kita ganti-ganti di sininya, yang lainnya juga akan mengikuti gitu. Oke, nah ini kita tinggal duplikat aja yang ini, yang di atas ini, yang duplikatnya kita duplikat lagi, Ctrl D lagi atau Command D. Kita tambahkan 2 atau 3 frame, saya tambahkan 2 aja misalnya. Klik patch down gitu ya, 2 kali, 1, 2, geser. Dan ini juga digeser ke atas.
misalnya tambahkan 1 gini. Udah. Dan ini klik T atau opacity saya kurangin jadi misalnya 80%, atau yang ya ini 80%. Saya duplicate lagi, Ctrl D, tambahkan 2 frame lagi, 1 2. Lalu kita taruh lagi di sini, kita naikin lagi, tambahkan 1 ini, terus T, klik T lagi untuk opacity saya tak kurangi 20% lagi jadi 60%. Oke, saya duplicate satu lagi, sekali lagi. Nah, jadi akan seperti ini. Ya. Kalau ini terlalu panjang, kita bisa kurangi, misalnya saya blok semua ini, langsung kurangi misalnya berapa frame gitu ya. Nah, jadi ada efek seperti ini. Nah, oke. Nah, untuk yang bawahnya, kita bisa duplicate aja yang ini, salah satu saya duplicate yang ini, yang bagian pertama ini saya duplicate, Ctrl D, lalu saya taruh di bawahnya supaya gampang nanti kita bisa tahu bagian atas atau bagian bawah gitu ya. Lalu kita geser ini si maskingnya, jadi klik di sini, klik di teks yang kopian yang ke bawah ini, klik sini dan klik shift lalu klik sini, jadi ada tanda kotak seperti ini. Lalu kita geser ke bawah, shift dan tombol bawah, jadi seperti ini. Jadi ini tadi kita potong bagian atas dan sekarang bagian bawah ya. Lalu klik sini lagi supaya kita bisa geser ke bawah. Jadi ini tempelin dulu baru tambahin 1. Nah, seperti ini. Ini terlalu dekat ya, terlalu jauh. Oke. Sama seperti tadi. Kita Ctrl D, tambahkan 2 frame, saya samain aja yang bagian atas ini jadi seperti ini. Lalu kita turunin lagi, 1 2, oke 1, dan ini kita klik T, opacity-nya kurangi seperti tadi ya, nih 80, saya duplicate lagi. Oke. Dan jadinya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oh, kurang 1 ya. 1 2 3. Oh, yang ini. Oh, ini belum diturunin. Oke. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir kita tambahkan efek glitch-nya yang pop. Nah, seperti ini. Gampang aja, ini kita tinggal pindah-pindahin aja teksnya. Jadi misalnya ini, misalnya setelah di sini, setelah si efek echo-nya ini habis, kira-kira di sini, klik P, lalu tambahkan di sini, klik keyframe-nya, lalu klik S. Klik S-nya di sini, scale-nya dinyalakan juga. Lalu kita klik U supaya semua keyframe-nya kelihatan ya. Nah, di sini kita tambahkan misalnya 1 atau 2 frame. Saya pakai 2 frame aja dulu. 2 frame saya tambahkan 1 2 ya, patch down gitu ya. Lalu kita rubah misalnya bagian glitch-nya, kita misalnya saya mau taruh teksnya di sini. Dan skalanya jadi sebesar ini misalnya. Oke, tambahkan 2 lagi, 1 2, misalnya dipindah ke sini, teksnya juga tambah besar misalnya gini, tambahkan 2 lagi, 1 2, misalnya sini. Nah, ini sih random aja ya, ini kreasi aja, jadi ini bebas aja seperti ini. Nah, kalau sudah, kita kembalikan lagi, tambahkan 2 frame. Kita copy yang ini, copy yang pertama ini, copy, Ctrl C atau Command C dan Ctrl V. Jadi dia akan kembali lagi. Nah,
ini ada pergerakannya tuh ya. Ini kurang bagus ya, maksudnya terserah sih kalau sukain seperti itu, tapi saya sukanya yang plek 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 gitu ya, yang nggak pakai. Kalau ini kan kelihatan ada gerakannya tuh, pergeserannya. Kita tinggal di blok aja nih. Ini klik kanan, lalu di toggle hold keyframe kita nyalakan, dan dia akan seperti ini ya. Toggle hold keyframe itu akan menghilangkan gerakan perpindahan posisi. Jadi dia akan lompat ke frame yang langsung ke framenya. Jadi dia nggak pakai geser-geser lagi, jadi langsung lompat. Jadi langsung lompat gitu ya. Itu toggle hold keyframe. Nah, kita tinggal misalnya ini udah pop. Kita tinggal tambahkan lagi, misalnya ini saya blok segini, copy, lalu saya taruh lagi di sini. Misalnya ada glitch lainnya gitu ya, saya tinggal rubah ini, misalnya pindah ke sini, lalu saya pakai panah ini, go to next keyframe, jadi saya nggak perlu geser-geser repot-repot begini ya. Saya tinggal geser-geser keyframe-nya ini, misalnya pindah ke sini. Saya mau ukurannya saya mau atur seperti ini, lalu nextnya lagi misalnya pindah di sini. Jadi beneran bener-bener glitchnya ini random aja ya. Nah, yang terakhir jangan diapa-apain, pokoknya yang 3 sebelum terakhir ini. Jadi kalau ada 4 berarti 3-nya aja, kalau misalnya cuma ada 3 berarti 2-nya aja gitu ya. Jadi ini yang perp. Nah gitu. Ini juga tinggal di copy lagi, misalnya ini cuma 1 kali aja. Nah, ini misalnya saya ganti di sini. Nah, jadi kalau kita lihat semuanya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi gampang sekali ya untuk membuat animasi yang simple tapi enak dilihat seperti ini ya. Oke, ya mungkin kayak gitu aja judulnya ya. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung konten bermutu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.